Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Yuda Utama. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum sebuah materi, yaitu harmoni dan loyal. Harmonis dalam berakhlak, yaitu sebuah sikap yang mengedepankan saling peduli dan menghargai perbedaan antara ASN. Dalam tujuan pembelajaran harmonis, indikator keberhasilan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Memahami dan menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan potensi disharmonis di dalamnya. Yang kedua, menjelaskan dan menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual teoritis yang meliputi saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat. Keanekaragaman bangsa Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa itu dapat dipahami disebabkan karena kondisi letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan samudra. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku, bangsa, agama, etnis, dan budaya yang membuat beragamnya suku bangsa dan budaya di seluruh Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Jenis disharmonis dalam keanekaragaman bangsa Indonesia. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Konflik keempat yaitu antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat, golongan dalam masyarakat. Dampak dari sebuah konflik. 1. Suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman, kinerja menjadi buruk, pekerjaan menjadi terbengkalai, dan terakhir layanan kepada masyarakat tidak optimal. Etika ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Untuk etika ASN yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Etika ASN dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Perubahan mindset. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sedangkan dapat kita berikan contoh seperti toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Peran ASN dalam mewujudkan nilai harmonis. 1. Posisi ASN sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif, harus objektif, jujur, dan transparan. Kedua, ASN juga harus memiliki sikap toleran dan perbedaan. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS harus memiliki suka menolong. Oke, selanjutnya masuk ke materi loyal. Loyal merupakan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tujuan pembelajaran dari nilai loyal. 1. Menjelaskan loyal secara konseptual, teoritis yang berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kedua, menjelaskan panduan perilaku atau kode etik loyal. Mengaktualisasikan loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Dan 4. Menganalisis kasus dan atau menilai contoh penerapan loyal secara tepat pada setiap materi pokok. Ciri atau karakteristik untuk mengukur loyalitas.
yaitu taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesuksesan terhadap pekerjaan, menjadi teladan bagi pegawai lain, dan keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Kesimpulan dari materi loyal. Loyal merupakan suatu nilai yang terdapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pemimpinan instansi dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.